Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Juz Amma sampai kepada tafsir Suratul Kafirun. Jadi disebut dengan surat Al-Kafirun sesuai dengan bunyi ayatnya. Surat Al-Kafirun ini disebut sebagai suratul Makkiyah. Artinya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan wahia suratut tauhid. Disebut juga sebagai surat At-Tauhid yang menceritakan tentang prinsip tauhid sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasy-syirk, dan eh, bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam ayat ini akan diceritakan bagaimana sikap dan prinsip dan batasan seorang mukmin dengan non-muslim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surat Al-Kafirun. Jadi disebut Al-Kafirun karena ada ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, artinya qul, katakanlah, ay qul ya Muhammad li haula'il kuffar. Katakanlah kepada orang-orang kufar. Jadi kafirun ini jamaknya. Kalau mufradnya namanya kafir. Yang artinya menutup atau ada penutup. Artinya orang yang menutup hatinya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu bangsa Quraisy dipanggil kafir tuh dia nggak marah, karena masuk panggilan yang halus, menandakan mereka tidak mengiman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan panggilan yang sifatnya kasar. Maka di sini digunakan bahasa yang sangat halus dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad kepada haula'il kuffar, kepada orang-orang kafir. Jamaknya kafirun atau kafirin atau kuffar. Nah, tentang apa ayat ini diturunkan? Sebelum kita bahas, ayat ini diturunkan asbabun wurudnya ketika orang-orang kafir ini ajak Rasulullah negosiasi. Karena segala cara sudah dilakukan untuk mengajak Rasulullah ini bergabung dengan mereka, tapi Nabi nggak pernah tergoda. Baik dengan harta, pangkat, wanita, jabatan. Bahkan Nabi ingin ditawarkan menjadi
petinggi Quraisy, artinya pimpinannya. Kalau kamu mau wanita, dalam hadis kami akan siapkan wanita yang tercantik dari seluruh kalangan bangsa Quraisy, kami akan jadikan menjadi milikmu wahai Muhammad. Hmm. Tapi Nabi SAW, subhanallah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak eh, tergiur apapun. Hmm. Ay qul ya Muhammad li haula'il kuffar alladhi yad'unak ilal ibadatil awthan wal ahjar. Allah perintahkan, katakan wahai kekasihku Muhammad li haula'il musyrikin atau li haula'il kuffar, bilang sama mereka yang mengajakmu untuk menyembah berhala, menyembah batu, menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langsung Allah perintahkan qul ya ayyuhal kafirun. Turunnya ayat ini, jadi mereka minta, jadi kumpulkan beberapa kafir, eee, beberapa petinggi Quraisy yang datang kepada Rasulullah untuk negosiasi, "Muhammad, kamu mau ndak, kita menyembah Tuhanmu setahun dan kamu menyembah, Tuhan kita 1 tahun. Fi ba'di riwayah kamu nyembah Tuhan kita semalam, besok kita akan menyembah Tuhanmu semalam." Hmm. Jadi gantian. Seandainya Tuhanmu itu benar, wahai Muhammad, kami juga mendapatkan bagian karena sudah nyembah Tuhanmu. Kalau ternyata Tuhanmu itu salah, maka apa? Kamu juga sudah punya bagian karena menyembah Tuhan kami. Coba bayangin. Ini ditawarkan, bahkan sebelum tawaran ini ditawarkan semua jabatan, perempuan yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala turunkan al-kafirun. Allah panggil dengan panggilan yang halus. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah wahai Muhammad li haula'il kuffar, kepada orang-orang kafir di hadapanmu. Jadi ayat ini ketika itu khitabnya untuk orang-orang kafir Quraisy. Walaupun ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Ini jadi prinsip seorang muslim, seorang mukmin. Nah, jadi udah 15 abad yang lalu dan ayat ini akan terus kepake sampai hari kiamat. Hmm. Ay qul ya Muhammad li haula'il kuffar alladhi yad'unak ila ibadatil awthan wal ahjar. Nah, karena ada 360 berhala. Ada Lata, ada Uzza, macam-macam. Ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari tepung. Dengan berbagai macam berhala yang sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dan diciptakan oleh manusia. Hmm. Apa Allah mengatakan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, apa yang disuruh sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Hmm. Ay la a'budu hadhil asnam. Aku tidak akan sekali-kali pun dan sedikit pun dan tidak akan pernah untuk menyembah berhala-berhala Tuhan-Tuhan kalian, kata Nabi. Nabi sampaikan dengan santun, dengan akhlak yang Masya Allah luar biasanya. Allati ta'budunaha, yang kalian sembah. Hmm. Fa'ana bari'um min alihatikum. Dan aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian. Hmm. Wa ma'budatikum, yang kalian sembah. Allati la tadur wa la tanfa'. Yang tidak bisa sedikit pun memberikan kemudaratan dan kemanfaatan. Hmm. Ini Nabi sampaikan di depan petinggi Quraisy. Hmm. La taghna an abidha syai'a. Yang tidak bisa memberikan kekayaan sedikit pun kepada orang yang menyembahnya. Nabi tegas sampaikan. Hmm. Qala al-mufassirun, inna Quraisyan talabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ya'budu alihatahum sanah. Ini bangsa Quraisy meminta Rasulullah agar Rasul menyembah Tuhan-Tuhan mereka 1 tahun saja. Hmm. Wa ya'buduna ilahi sanah. Dan mereka akan menyembah
Allah Subhanahu wa taala setahun gantian. Hmm. Dalam riwayat yang lain sehari, ada yang mengatakan semalam. Coba bayangin. Hmm. Faqala Nabi mengatakan ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Sedikit pun kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, tidak ada keringanan di dalam Islam walaupun sekejap mata untuk memberikan toleransi dalam prinsip tauhid, dalam prinsip keimanan, hal yang berkaitan dengan eh, ketaatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada keringanan. Ada toleransi dalam kemanusiaan, toleransi dalam masalah muamalat, dalam masalah jual beli, ini terbuka. Tapi ketika pembahasannya sudah bersifat tauhid, penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ini harga mati mutlak untuk tidak bisa sedikit pun ada toleransi. Mereka mengatakan, "Sudah, kamu sembah saja sebagian tuhan-tuhan kami dan kami akan menyembah Tuhanmu." Fanazalat surah. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan ke Masjidil Haram wa fihi mala'a minal Quraisy, berkumpul orang-orang kafir Quraisy. Faqama ala ru'usihim fuqara'uha alaihim. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dan Nabi didampingi ketika itu hanya beberapa sahabat saja. Mereka menyakiti Rasulullah dan menyakiti para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qawlihi qul, dengan ucapan qul di sini dalil ala anna ma'mur bidzalika min indillah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada perintah qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini qul, katakanlah ya Muhammad. Kemana dikatakannya? Sampaikan kepada orang-orang kafir. Sampaikan kepada orang-orang kafir dari bangsa Quraisy. Bilang dengan tegas. Ya ayyuhal kafirun. Coba bayangin. Dan orang Quraisy dipanggil kafir nggak marah. Karena maksud kafir di sini, mereka yang tidak menerima atau bahasanya menutup hati mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kafir yang Quraisy yang paham bahasa Arab. Jadi zaman jahiliyah mereka menguasai syair dengan baik dan benar. Kan lucu kalau orang sekarang dipanggil kafir tuh marah. Padahal maksud kafir di sini artinya mereka tidak menerima dan membuka hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasul dan ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Al-Quran. Sedangkan kita melihat bahasa-bahasa yang mereka gunakan dalam Injil, Taurat, dan Zabur yang telah diselewengkan, ini bahasa-bahasanya sangat tidak sopan dan santun. Tapi di sini Allah mengenakan qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah menyembah apa yang aku sembah. Ai wala antum ya ma'syarul musyrikin. Wahai kalian, wahai orang-orang musyrik. Wala antum ya ma'syarul musyrikin abiduna ilahi, menyembah Tuhanku yang hak, alladzi a'buduhu, yang aku sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Wallahu wahdah, dialah Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad. Fa ana a'budur rahman, sedangkan aku, kata Rasulullah, menyembah Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Jadi orang kafir ini dulu meyakini adanya Allah tapi tidak paham dan tidak mengetahui. Kalau ditanya wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Kalau ditanya sama orang kafir musyrikin Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia jawabnya Allah.
Tapi Allah yang dia pahami, Allah yang dia yakini berbeda dengan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi keyakinan kaum muslimin wal muslimat. Sehingga dia menciptakan sekutu bagi Allah. Hmm. Jadi ada berhalanya, ada latanya, ada uzzanya, ada sesembahannya, dan mereka yang buat. Hmm. Wala antum abiduna ma a'bud. Ay wala antum ya ma'asyaral musyrikin abiduna ilahil haq alladhi a'buduhu. Hmm. Wala ana abidum ma abadtum. Dan tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. Hmm. Ini ta'kid dan lima sabaqa minal bara'a min ibadatil asnam. Nabi ulang lagi, Nabi kuatkan. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian telah sembah selama ini. Hmm. Ay wala antum fil mustaqbal abiduna ilail haq alladhi a'buduhu. Hmm. Ta'kidan lima sabaqa minal bara'ati ibadatil asnam. Wa qat'ul adma'il kuffar ka'annahu qala la a'budu hadhil awthan fil hal wala fil istiqbal. Nabi mau mengatakan aku sekarang akan datang dan sampai kapanpun tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Subhanallah. Ini tegas Nabi sampaikan. Udah, kalau udah masalah tauhid, masalah prinsip keimanan, tidak ada toleransi di dalamnya. Sekarang akan datang sampai hari kiamat kapanpun tidak akan ada istilah hari ini saya menyembah Tuhan kamu, besok kamu sembah Tuhan saya ibadah setahun, ini enggak, langsung ditegaskan. Wala ana abidum ma abadtum. Kemudian ayat berikutnya wala antum abiduna ma a'bud. Ay wala antum fil mustaqbal abiduna ilahil haq alladhi a'budu. Dan kalian juga. Jadi istilah orang kufar ini disebut orang kafir sampai hari kiamat tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik kafir Quraisy ataupun siapapun yang menutup hatinya untuk iman, menutup hatinya untuk keislaman, menutup hatinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin, ay bagimu atau bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Di sini al-fasl, di sini hijab. Atau dalam ayat lain walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Sehingga ini prinsip tauhid yang dikandung di dalam surat Al-Kafirun. Jadi ada 6 ayat yang berbicara tentang perintah untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawar-menawar ketika hal tersebut berkaitan dengan tauhid dan keimanan. Dengan menantapkan di hati la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'bud illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan sehingga kafir Quraisy sudah putus asa. Menggoda dengan harta kepada Rasulullah tidak bisa, dengan jabatan tidak bisa. Ingin ditawarkan dengan sampai dalam riwayat hadis 10 wanita tercantik di kalangan bangsa Quraisy. Ini dipersiapkan untuk diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah mau meninggalkan dakwah tauhid. Sampai di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan laukana lawudi'atus syamsu fil yamini wal qamaru fi yasari, seandainya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan usaha dakwah menyampaikan syariat ini, demi Allah aku tidak akan tinggalkan sampai 2 hal terjadi.
Adharahullahu dinahu, sampai Allah menangkan Islam, atau Allah Subhanahu wa taala panggil aku di tengah perjuangannya. Subhanallah. Ini prinsip tauhid. Lakum dinukum waliyadin ini apa? Tidak ada paksaan, tapi tidak mencampur adukkan. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Ketika seorang hamba sedikit saja mencampur adukkan mau mengikut untuk ibadah mereka, menandakan orang tersebut sudah menyekutukan siapa? Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdah. La syarikalah. Tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Sampai diulang lagi kan, kalau baca Al-Kafirun suka ada dua tuh. Wa la antum 'abiduna ma a'bud ini diulang dua kali kan. Nah, yang pertama di ayat yang ketiga, kemudian di ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga apa? Tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Baik dulu 15 abad yang lalu ataupun nanti sampai hari kiamat. Ketika mereka menutup hati mereka, menutup keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kalian tidak akan menyembah Allah. Nah, jadi panggilan kafir ini bukan panggilan kasar ya, tapi punya kepentingan. Nah, dia nggak kasar, nggak mau memerangi, tapi ada keinginan. Nah, mirip kayak orang kafir Quraisy. Memang ketika itu nggak langsung menyelakai Nabi, nggak langsung memusuhi Nabi, bahkan menawarkan. Ya, kan sifatnya tawaran ini kan. Sama seperti misionaris yang ada saat ini kan datang menawarkan. Menawarkan makanan, menawarkan bantuan, menawarkan uang. Kan kelihatannya di masyarakat apa? Bagus. Jadi kalau ada yang nawarin kayak gini nggak usah kaget. Nah, bilang aja 15 abad yang lalu sudah turun ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai kepada ayat lakum dinukum waliyadin. Ini batasannya. Muamalat boleh dengan siapapun, muslim, non-muslim. Bermuasyarat dengan siapapun, muslim, non-muslim. Tapi kalau sudah prinsip tauhid, ibadah, penyembahan, keyakinan, lakum dinukum waliyadin, ayat ini sebagai jawaban. Bagi orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Kita tegaskan. Sampaikan kepada mereka, kami tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kami pun tidak akan memaksa kamu untuk menyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi prinsip ini kita pakai di masyarakat. Sehingga prinsip keimanan, prinsip keesaan kepada Allah, prinsip tauhid, ini adalah prinsip yang sudah harga mati sifatnya. Dan di akhirnya Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bukan artinya Nabi SAW membenarkan agama mereka, tidak. Tapi keyakinan yang mereka yakini adalah keyakinan yang menyimpang dan keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap digunakan dengan bahasa yang halus, lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini, waliyadin ini khusus. Kalau dalam bahasa Arab, dan untukku agamaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan orang yang membaca ayat ini keutamaannya seperti membaca rubu' minal Quran, seperempat daripada Al-Quran. Jadi dalam riwayat hadis para sahabat sering mendengarkan bacaan Rasulullah sambil nguping gitu. Beliau sering baca sebelum sholat subuh dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar, membaca rakaat pertama Al-Ikhlas, pertama Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Juga dalam sebagian riwayat pengiring daripada sholat maghrib dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Coba Al-Kafirun pahalanya seperti pahala membaca seperempat Al-Quran dalam hadis yang sahih.
Al-Ikhlas pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dalam 2 rakaat, Masya Allah, punya pahala sepertiga dan seperempat bacaan Quran. Sehingga ini juga sebagai ayat benteng. Ayat benteng bagi seorang mukmin yang membaca dalam hadis sebelum tidurnya, dibaca Al-Kafirun. Allah akan jauhkan daripada kematian yang kematian ini menyebabkan su'ul khatimah. Kematian daripada keluarnya iman. Kematian daripada tercabutnya iman seorang dalam hati seorang hamba. Maka sebelum tidur istiqomahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tidak hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ataupun Ma'udatin. Tapi biasakan dalam sholat sunnah kita, bahkan dalam sholat wajib, baca Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ay lakum syirkukum, wali tauhidi. Kamu silahkan memilih keyakinan-keyakinanmu. Dan bagiku adalah tauhidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ghayah tabarru' min ibadatil kuffar. Ini puncak daripada berlepas diri dari penyembahan ibadahnya orang-orang kafir. Wa ta'kid ala ibadatil wahidil qahhar, dan penguatan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makna jumlatain awalatain. Ini menjadi surat yang Masya Allah luar biasa di dalam Al-Quranul Karim. Disebut sebagai suratul kafirun, turun sebagai suratul Makkiyah di kota Makkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita mampu untuk menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menanamkan dengan tegas prinsip lakum dinukum waliyadin. Sehingga enggak ada goyang. Kan hari ini diajak nyembah ini, besok nyembah ini, nanti lusa nyembah ini, nanti minggu depan nyembah ini. Nah, Nabi sampaikan di depan umum kalangan bangsa Quraisy. Sehingga selesai. Putus asa semua harapan mereka. Karena dia udah usaha segala hal. Ini hal terakhir yang diusahakan. Oke, yuk kita barter deh gantian. Hari ini ente nyembah Tuhan kita, besok kita nyembah Tuhan ente. Di sini diambil para sahabat menjadi pembelajaran sehingga para sahabat radhiyallahu taala ajma'in sedetik pun tidak akan pernah mau untuk diajak meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran apapun. Dengan tawaran apapun. Ada sahabat yang lagi diikat, ditawarkan, mau nggak kamu dibebaskan? Tapi Muhammad jadi ganti di sini. Apa dia bilang? Wallahi demi Allah. Jangankan untuk Nabi saya di sini, satu duri yang menusuk kepada kulit daripada kekasih saya Muhammad, demi Allah saya tidak akan reda. Ada yang ditawarkan untuk apa? Dibebaskan. Asal kamu mau beriman kepada Tuhan kami. Ini para sahabat mengatakan, jangan sehari, jangan sejam. Tarfata'ain, sekedip mata pun saya tidak akan meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil pembelajaran yang luar biasa, dan ayat ini kita hafal, kita baca dalam sholat, kita ulang-ulang. Baik dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib. Karena ayat ini Masya Allah punya keutamaan salah satu membentengi tauhid. Sehingga kita ulang-ulang lagi, sehingga betul-betul kita tadabbur bima'aniha. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.